Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang pekerjaan saya ya teman-teman. Jadi di sini itu saya kurang lebih 5 tahun. Dan satu rumah itu saya hanya ada kakek, nenek, dan saya. Tetapi saya difokuskan untuk menjaga nenek karena kebetulan yang sakit itu nenek ya teman-teman. Dan nenek saya sakit apa sih? Jadi nenek saya itu sakit stroke. Stroke-nya itu sudah 24 tahun teman-teman. Tapi kan namanya sakit stroke itu bertahap, tidak langsung tidak bisa jalan ya teman-teman. Jadi dulu itu nenek saya masih bisa jalan tetapi menggunakan tongkat. Jadi pada waktu itu nenek jatuh dan akhirnya beliau tidak bisa jalan. Yang tadinya jalan memakai tongkat itu tidak bisa jalan teman-teman. Dan sakit stroke nenek itu sebelah, jadi yang sebelah kanan ini tidak berfungsi, tidak bisa bergerak ya teman-teman. Tapi yang sebelah kiri itu bisa bergerak, jadi ya masih bisa memukul. Ketika memukul itu masih sakit teman-teman. Dan setelah itu nenek tidak bisa menelan, jadi hidungnya harus dipasang selang untuk meminum susu. Dan nenek saya ini kalau pagi itu masih dijemur di depan teman-teman, jadi otomatis saya harus mengangkat atau menjunjung beliau ke kursi roda. Dan kalau menjunjung nenek itu saya harus menggunakan ini teman-teman, ini adalah korset. Ini sangat membantu sekali. Jadi kegunaannya itu ya membantu teman-teman ketika saya mengangkat si nenek. Jadi menurut saya ketika saya menggunakan korset atau memakai korset ini lebih ada dorongan tenaga. Dan di sisi lain itu perut tidak turun ya teman-teman, atau tidak gombior-gombior seperti itu. Jadi saya memakai korset itu bangun tidur pagi sampai sore saya sebelum mandi teman-teman. Jadi sebelum mandi itu baru saya tidak menggunakan korset, karena kan memang kalau sore itu nenek masih duduk di kursi roda, jadi saya harus mengangkat. Kurang lebih sehari itu saya mengangkat ada 6 kali teman-teman. Dan setelah itu nenek sudah ditaruh ke ranjangnya, baru saya lepas, saya mandi. Tetapi kalau ini yang memakai korset itu belum terbiasa, itu risih teman-teman, tidak enak rasanya, tidak nyaman. Karena saya sudah terbiasa, memang saya dari dulu sudah menggunakan korset. Bahkan sebelum saya berangkat ke Taiwan itu saya sudah sering menggunakan korset teman-teman. Dan ini korset tidak mahal teman-teman, ini saya kirim dari Indonesia, harganya Rp25.000. Tapi misalkan teman-teman mau beli yang mahal itu tidak apa-apa teman-teman, karena kan saya ya menurut saya fungsinya sama aja gitu. Jadi ya saya membeli yang murah-murah saja. Dan di sini saya sudah habis 3 korset kalau tidak salah teman-teman. Kalau molor udah terlalu lama gitu saya ganti. Dan kebetulan kemarin itu kan saya kirim barang dari Indonesia, jadi sekalian beli korset gitu teman-teman. Dan ini bisa digunakan juga ketika kita bersih-bersih atau angkat-angkat barang yang berat, itu bisa sekali digunakan teman-teman, lebih nyaman. Nenek saya itu kan orangnya berisi ya teman-teman, jadi lumayan agak berat, terus orangnya tinggi, bahkan tingginya itu lebih dari saya. Jadi tinggian nenek saya daripada saya teman-teman. Tapi kan beliau sakit, jadi tidak terlihat tinggi. Sebenarnya lebih tinggi teman-teman, karena kan saya masih muda juga ya teman-teman. Jadi menurut saya harus menggunakan korset, itu sangat membantu. Buat teman-teman yang belum tahu atau ketika ngangkat pasiennya itu pinggangnya sakit, itu bisa menggunakan korset teman-teman. Oh ya, terus kemarin ada yang bertanya,
di Taiwan ada barang-barang Indonesia Mbak gitu. Jadi ada teman-teman di sini barang-barang Indonesia itu ada di toko Indonesia. Kebutuhan pokok itu seperti kopi, teh, susu, kecap. Pokoknya kebutuhan pokok itu ada di toko Indonesia. Dan setiap daerah itu biasanya ada toko Indonesia, tapi ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat gitu teman-teman. Terus biasanya yang buka toko Indonesia itu orang Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan dan beliau membuka toko Indonesia. Kalau tidak itu biasanya ada, ya contohnya kalau tempat kita itu Alfamart gitu ya teman-teman. Terus kalau makan makanan Indonesia atau sayur Indonesia itu ada di rumah makan Indonesia teman-teman. Tapi biasanya itu juga menjual produk-produk Indonesia. Tapi di sini tidak usah khawatir teman-teman, kalau kita tidak bisa keluar itu kita bisa online. Jadi kita hanya membayar ongkir gitu ya teman-teman. Biasanya 100 NT itu ongkirnya. Kalau kita dekat dengan warung Indo seperti saya, ini dekat teman-teman, 5 menit sampai 10 menit itu bisa diantar, jadi barang langsung datang. Tapi kalau yang jauh dari toko Indo itu lewat pos gitu ya teman-teman, jadi sekarang dikirim, datangnya itu besok. Terus kalau masakan Indonesia itu juga bisa dikirim teman-teman, beliau mengirimnya itu lewat kulkas, jadi masih fresh ya teman-teman, tidak bau gitu. Tapi itu datangnya itu dia jadi es lalu kita hangatkan gitu. Ongkirnya itu lebih mahal daripada pos yang biasa teman-teman, karena kan itu menggunakan kulkas, jadi 2 kali lipatnya. Misalkan yang pos 100 NT itu 200 NT teman-teman. Terus kalau yang dekat dengan warung Indo itu diantar bisa masih hangat itu teman-teman, jadi lebih enak dan mudah. Karena kan di sini itu kita tidak semuanya bebas masak ya teman-teman, ada yang setiap hari itu beli, ada yang dijatah sama majikannya, sehari kamu saya kasih uang segini, kamu harus beli di luar. Ada yang bebas masak gitu teman-teman. Namanya majikan itu tidak sama, ada juga yang tidak dikasih uang, dalam artian ya ketika dia mau makan itu yang menggunakan uangnya sendiri gitu teman-teman. Beda majikan itu beda ya. Itu saja ya teman-teman. Video kali ini, jika ada salah kata, kehilafan itu dari saya, jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang selalu menonton video-video saya. Saya doakan semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Untuk yang sekarang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.